Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema ya. Apa rencana semesta untuk hubunganku dengan dia ya? Sekali lagi, apa rencana semesta ya untuk hubunganku dengan diri dia ya? Oke, perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, dan namanya pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga bisa ya. Oke. Sedangkan genderless ya, itu tidak melihat gender, unisex, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, apa rencana semesta ya untuk hubunganku dengan diri dia? Bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, saya mohon ya dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke? Dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian ya, kalau misalnya ya ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan ya di masa-masa pandemi ini kan, ya silakan ya, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma kalian di masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan. Oke, dari kiri ke kanan 1, 2, 3. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau misalnya masih bingung, ya pausekan dulu videonya. Kalau masih bingung lagi, ya udah pilih aja semuanya. Nanti barusan kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan atau situasi dan kondisinya ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini ya. Nanti ya di penghujung readingan ya, saya akan menjawab pertanyaan kalian dengan pendulum ya. Oke. Fire ya, api ya. Api ini adalah simbol dari purifikasi ya, pemurnian ya, atau membersihkan ya, saya lihat ya. Kemudian transmutation ya di sini ya. Ada kata transmutation, ini adalah perubahan ya, dan purification ini adalah pemurnian ya. Oke. Apa rencana ya dari alam semesta ya, rencana semesta ya terhadap hubunganku dan dia ya. Di sini ibaratnya membuat sebuah perubahan ya, saya lihat ya. Entah perubahan di dalam diri dia atau ya perubahan dari diri kalian. Kayak gitulah ya contoh-contohnya ya. Karena kita jadi manusia juga kan, tidak selalu selamanya kita ini benar juga kan. Kadang-kadang ya kita juga bisa melakukan kesalahan juga kan. Cuman kebanyakan orang yang ada di kolom komentar ya mungkin
ya tidak mau mengakui kesalahan gitu kan, hanya tahu menyalahkan orang lain gitu aja kan guys kan. Dia kayak begini, dia kayak begitu, dia begini, dia kayak begitu. Nah, ibaratnya ya pemurnian di sini ya, ada sesuatu dari diri kalian ini mesti kayak gimana ya, dibersihkan ya, mungkin sifat atau perilaku ya dari orang tersebut ataupun perilaku kalian ya. Ibaratnya kalian berdua dituntut ya untuk sama-sama menyelesaikan masalah lah ya, kayak gitu ya. Oke, sama-sama membuat perubahan di dalam hubungan ini supaya jangan terkesan monoton. Karena saya lihat di dalam hubungan kalian bersama dengan orang yang satu ini mungkin agak sedikit monoton ya, ibaratnya agak sedikit kaku ya. Jadi ibaratnya ini mesti diselesaikan ya. Oke, Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Apa rencana semesta untuk hubunganku dan dia? Fire. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Fire. Transmutation, purification. Oke, pemurnian ya. Tapi bukan berarti hubungan kalian ini tidak bisa dilanjutkan ya. Hanya saja memang ya, sebelum hubungan ini masuk ke jenjang yang lebih lanjut kan, saya lihat kan ada sesuatu yang mesti diperubahin ya antara kedua belah pihak ya. Diri dia ada sesuatu yang mesti dia perubahin, dan dari diri kalian ada sesuatu yang mesti kalian perubahin juga, saya lihat ya. Oke. Saya lihat di sini ya. Ada Page of Cups, ada kartu King of Wands, ada kartu The Fool ya. Ada kartu Ace of Pentacles dan ada kartu The Moon. Oke, ya. Saya zodiak yang terkoneksi di sini ada kartu Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ada kartu zodiak Leo, Aquarius, Gemini, ada Capricorn, Taurus dan Virgo, dan ada zodiak Pisces. Oke. Di sini ya, saya ceritakan dulu kronologisnya ya guys ya. Sebenarnya rasa cinta antara kalian berdua ini ada ya. Niat ingin berkomitmen antara kalian berdua ini ada juga. Tapi ya, kenapa hubungan ini kan terasa tadi, nah kayak The Moon kan, dikatakan kan, terasa kayak agak monoton gitu kan guys kan. Terasa seperti kayak ya agak sedikit boring, agak sedikit membosankan gitu kan. Dan udah itu ya, hubungan kalian ini kok kayaknya dipenuhi dengan rasa kecurigaan ya. Padahal niat untuk berkomitmen, kalau ditanya soal perasaan cinta ini, dua-duanya juga punya, saya lihat ya. Oke. Tapi kenapa ya hubungan ini kok sulit ya untuk kayak gimana ya, menemukan ya titik kepercayaan gitu ya guys ya. Saling bisa mempercayai satu sama lain, sulit untuk kayak gitu guys. Nah, ini ibaratnya ya, rencana semesta ya. Ya, ada sesuatu yang mesti kalian perubahin dan ada sesuatu yang mesti dia perubahin juga sekarang. Kalau ditanya ya, di sini ada The Fool dan ada Ace of Pentacles, ini orang baru guys. Ini bukan orang lama loh ya. Page of Cups ini juga orang baru ya. Orang baru. Oke ya. Sebelum ya hubungan ini masuk ke jenjang yang lebih serius ya, ibaratnya kalian berdua ini mesti sama-sama saling solid satu sama lain. Bukan cuma dia aja, tapi kalian juga guys. Ngerti kan? Oke. Karena saya lihat di sini, cinta dan komitmen itu sudah benar-benar ada antara beberapa orang dengan orang yang kalian dealingkan ini. Cuman ya, mungkin masalah yang terjadi sekarang adalah kurangnya kepercayaan ya antara kalian berdua ya. Dia orangnya tukang curigaan, kalian juga kayak gitu. Orangnya gampang curigaan juga kan. Oke, dan kita hari ini ya, khusus untuk sesi yang satu ini, kita cobalah ya, jangan menyalahkan orang lain terlebih dahulu ya. Semakin kita menyalahkan orang lain ya, nanti ya hanya akan semakin terlihat kalau kita ini orang yang egois, orang yang nggak benar. Nah, kayak gitu ya. Tapi saya lihat ya, ini kedepannya hubungannya ini bisa sama-sama saling peka satu sama lain.
ya. Sama-sama membawa hoki juga loh, saya lihat ya, hubungan ini ya. Tapi sebelum sampai itu terjadi kepada diri kita kan, ya di sini ada kartu Page of Cups saya dipertimbangkan dulu kan seberapa dalam niat kita ingin berkomitmen dengan seseorang ya, karena saya lihat di sini entah ada seseorang atau kedua belah pihak mungkin sama-sama dominan ya, saya lihat ya, sama-sama keras kan. King of Wands kan, orangnya dominan banget kan, gampang cemburuan, ada kartu The Moon ya, gampang cemburuan, gampang ngambek gitu kan, tingkahnya masih terlalu kekanak-kanakan ya. Ibaratnya hubungan ini ingin rencana dari alam semesta ya, supaya Page berubah menjadi King ya. Maksudnya ya dua-duanya ya berubah menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Jangan kayak The Fool ya, ceroboh di dalam mengambil sikap kan, di dalam menuding pasangan kan. Tadi kamu kemana, sama siapa, duduk makan apa aja, apa yang kalian bicarakan gitu kan. Tadi kenapa kamu tidak mengajak saya gitu kan. Oke, bukan kayak gitu ya, hubungan ini ya. Lama-lama ya, orang-orang juga bakalan ilfeel ya kepada diri kita. Bukan hanya pasangan kita aja. Kalau kita berteman dengan orang ya, kalau kita gituin teman kita ya, ya lama-lama teman kita juga bakalan ilfeel juga pada diri kita, guys. Saya lihat ini ada kesempatan baru loh ya. Ini ada Ace of Pentacles ya. Kalau ke depannya ya, kalian berdua ini kan bisa sama-sama saling merindukan satu sama lain. Tapi mungkin kalau beberapa orang dari diri kalian, kalau sementara waktu ini ya, hubungan kalian ini dipisahkan kan, ada kartu The Fool ya, kayak dijauhkan dari pasangan kalian, dipisahkan dulu karena ya saling adu argumen, kayak gampang cemburuan kayak kan. Oke, karena sering mengalami rasa ketidakpercayaan ya. Supaya kalian ini belajar ya, supaya kita ini belajar kan, bukan cuma kalian aja kan, tapi saya yang reading ini ya, saya juga ikutan belajar juga kan sekarang kan. Saya juga tidak mau bersikap yang egois, menyalahkan orang lain juga ya. Kalau misalnya hari ini saya memiliki pasangan ya, apapun yang terjadi kan, ya saya pasti tanya-tanya dulu kepada diri saya, apa yang saya lakukan, kenapa pasangan saya ini kayak gitu ya. Nah, ibaratnya kalau misalnya hari ini ya, kalian itu udah berubah, tapi kalian ini masih belum bisa dipersatukan dengan orang yang kalian dilingkan ini kan, berarti dianya tersebut yang masih belum berubah di sana, guys. Oke, tunggu sampai dia berubah ya, karena saya lihat ini ke depannya semesta ya ingin ya kalian berdua ini lebih sensitif atau lebih peka, tapi ya ibaratnya pekanya itu ya dalam hal yang positif ya. Jangan pekanya itu kan dengan membawa energi negatif atau kecemburuan, rasa gampang ngambek kan, negative thinking terhadap pasangan terus, karena ada kemungkinan Ace of Pentacles di sini kalian akan dipersatukan lagi, saya lihat ya. Kalian akan dipersatukan lagi dalam keadaan yang jauh udah lebih nyaman ya. Tapi ya sementara ini hubungan ini perlu dipisahkan untuk perubahin ya sikap masing-masing ya. Sikap dia dan sikap dari diri kalian. Jangan langsung kita lemparkan ya, oh ya dia perlu berubah kayak gini, kayak gitu dulu kan, guys kan. Tapi pikirkan juga diri kalian ini kan, orang yang memikirkan diri sendiri juga ya, itu kan ibaratnya ya orang itu tidak egois kan, guys kan. Nah kayak gitu. Oke, dua-duanya mesti berubah agar jangan sampai kayak childish gitu ya, guys ya. Hubungan ini masih terlalu childish kalau saya boleh bilang ya, masih terlalu childish kan. Oke, jadi semesta memisahkan kalian. Oke, karena sikap dari childish tersebut ya membuat King of Wands ya, menyebabkan King of Wands di mana ya kayaknya jadi energinya saling mendominasi, gampang cemburuan satu sama lain. Alasannya kan ya saya kan peduli, saya kan khawatir, tapi itu hanya sekedar ngeyel aja kan. Saya kan khawatir, saya kan peduli. Bukan kayak gitu yang namanya cinta. Cinta itu percaya ya. Nah kayak gitu ya. Oke, dan ada kartu Ace of Pentacles. Dan memang kedepannya ini ada peluang dan kesempatan yang jauh lebih bagus antara kalian dengan orang yang satu ini di saat kalian memang benar-benar udah berubah, guys. Kayak gitu. Memang tujuan dan rencana ya ingin memperubahin ya, mengakhiri sikap atau sifat karakteristik yang toksik baik dari diri dia maupun dari diri kalian. Nah kayak gitulah inti-intinya ya, bukan saya yang bilang tapi kartu yang udah bilang kayak gitu ya. Oke,
kita melihat ya, Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and a solution for us to be and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu fire, transmutation, purification. Thank you. Kita lihat di sini ada kartu children. Nah, ini udah gambaran kan, children kan masih kekanak-kanak kan, kedua belah pihak, bukan cuma diri dia aja, tapi kalian juga masih kekanak-kanak kan. Your connection with children is part of your life purpose ya di sini ya. Oke, kalian disuruh ya untuk jangan kayak anak-anak ya di sini ya guys ya. Cobalah berpikir yang dewasa dikit kan. Jangan, karena sifat kekanak-kanakan ya membuat kita ini jadi gampang cemburuan, demun ya. Jadi gampang overthinking, negative thinking, gampang berprasangka buruk gitu kan. Yang penting diri kita ini yang mesti berubah terlebih dahulu. Jangan kita lemparkan kesalahan kepada orang lain ya. Biarkan dia berubah dulu di sana juga kan guys kan. Kalau misalnya kalian udah berubah, dia yang masih belum berubah, biarkanlah dia berubah terlebih dahulu ya. Children ini ya biasa kan, yang namanya anak-anak ini kan tidak sabaran kan guys kan. Nah, kalau misalnya kesabaran itu sudah ada pada diri kalian, tapi dia masih belum ada, ya udah biarkan dia di tempat terlebih dahulu guys, kayak gitu ya. Oke, your connection with children is part of your life purpose ya. Ya, untuk menjalin sebuah hubungan komitmen yang serius, nanti kedepannya kalian juga bakalan punya anak ya. Di sini ya, saya lihat ya, bakalan berumah tangga, bakalan punya anak kan. Jadi, alangkah baiknya, mulai dari saat ini kan, jangan hubungan pacaran kalian ini yang kalian pikirkan terlebih dahulu, kayak gitu guys. Oke, tapi kalian cobalah lebih mendekatkan diri kepada anak-anak. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Untuk melatih dulu kan kayak gimana kan saat kita mengambil tanggung jawab kan untuk merawat anak-anak kan, untuk melatih jiwa orang tua kita. Kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Oke. Jangan hubungan ini yang dipikirkan mulu kan. Kedepannya nanti saat udah menjadi orang tua barusan kebingungan sendiri. Nah, oke, siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ya. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Berputar searah jarum jam, jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, jawabannya kalian mesti cari tahu sendiri. Karena itu adalah PR atau tugas kalian ya guys ya. Saya tarik napas dulu dan kita mulai. Pendulum mohon menjawab. Orang yang memilih kartu kelompok yang pertama, apapun pertanyaannya, bentar ya guys ya, ini kayaknya energinya agak dikit berat ya ini ya, sehingga pendulumnya ini mungkin belum begitu stabil. Nah, setelah ditunggu beberapa saat ya, akhirnya pendulum bergerak positif maju mundur ya, berarti iya ya jawabannya. Apapun jawaban dari pertanyaan kalian, pendulum menjawab iya ya. Oke. Thank you pendulum ya.
Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Spring, ya. Spring ini adalah musim semi, ya. Oke, awakening, project and renewal, pembaharuan ya di sini ya. Oke. Ya, spring. Atau ya, spring ini biasanya dikaitkan dengan once ya. Ibaratnya inspiration ya. Kebangkitan ya. Di sini ada kebangkitan yang saya lihat ya. Oke, ada renewal, sebuah pembaharuan ya. Bisa jadi ya, kalau saya bilang ya, rencana kalian ya, rencana alam semesta ya, untuk hubungan kalian dengan orang yang kalian dealingkan ini ya, ibaratnya seperti kayak ya sebuah kebangkitan spiritual lah ya. Kayak semesta ingin mengajari kalian sesuatu, atau ya ada karma yang mesti kalian bersihkan kayak gitu ya. Mungkin antara kalian dengan orang yang satu ini ya, kalian memiliki hutang karma kepada diri dia di masa lalu, saya lihat ya. Oke, sehingga mungkin ya hari ini kan orang ini dipertemukan dengan diri kalian dengan niat dan tujuan ya. Dia datang ingin kayak menagih ya apa yang karma yang pernah kalian lakukan kepada diri dia di kehidupan yang sebelumnya ya guys ya. Kayak gitu ya, yang terbaca oleh saya ya. Supaya apa ya, semesta ini ingin membebaskan diri kalian guys. Kalau tidak ya, kalian akan kayak ya terikat ya, atau terpenjara di dalam hutang karma tersebut. Nanti karma kalau tidak segera dilunasin ya, dampaknya terhadap kehidupan dan masa depan kita itu kan sangat berpengaruh loh guys ya. Nanti ya masa depan kita itu kan silap-silap bisa berubah jadi suram kalau tidak sesegera mungkin kita bayar karma kita hari ini. Nah kayak gitu ya. Contoh-contohnya ya guys ya. Itu hanya bagi beberapa orang yang percaya akan keberadaan past life atau karma di kehidupan masa lalu ya guys ya. Tapi untuk orang yang tidak percaya ya udah biarin aja. Kayak gitu aja ya. Oke. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini ya. Nanti di penghujung readingan ya, saya akan menjawab pertanyaan kalian melalui pendulum. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number. Apa rencana semesta ya untuk hubunganku dengan diri dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Spring, Awakening, Project, and Renewal, pembaharuan. Oke. Magician. Ya, ini berbicara tentang smart ya, yang bijaksana dikit ya. Oke, ada kartu Two of Swords ya. Ini belajar ya. Nah, pembelajaran yang saya lihat di sini Page of Swords ya. Five of Swords. Oke. Ini bercerita tentang pembayaran karma saya lihat ya. Nah, supaya diri kalian ini bersih lagi ya. Oke ya. Saya zodiak yang terkoneksi di sini ada zodiak Aquarius, ada zodiak Gemini dan Virgo, Libra, Aquarius, Gemini, Aquarius, dan zodiak Sagittarius. Oke, kronologisnya yang saya ceritakan dulu ya kepada kalian ya. Kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang manipulatif ya guys ya. Seseorang yang menghadirkan pihak lain. Udah menghadirkan pihak lain ya, orang itu cenderung kayak suka drama ya. Ibaratnya kayak suka membuat drama ya, suka memicu pertengkaran dengan diri kalian. Udah itu
Udah dia yang menghadirkan orang lain, dia tidak merasa bersalah lagi kepada diri kalian. Malahan dia itu kayak bangga lagi ya dengan kesalahan yang dia perbuat kayak gitu. Udah kalian diperlakukan dengan tidak adil gitu kan guys kan. Kalian selalu berada di pihak yang dirugikan kan. Oke, orang ini cenderung suka bersikap yang egois ya kepada diri kalian ya. Sikapnya itu begitu egois, mau menang sendiri apapun yang ada dari diri kalian ya. Ibaratnya mau dia kuasain mulu ya guys ya. Tapi dirinya itu tidak mau dikuasain oleh diri kalian. Dan ada energy magician, aksi yang manipulatif ya, yang orang ini lakukan kepada diri kalian guys. Oke. Karena Two of Swords ya, dia selalu kayak ya menghadirkan orang lain atau prioritas lain kan, sehingga kalian ini dicampakkan, kalian dijauhin gitu ya. Nanti ya, kalau ada pentingnya ya, barusan dia datang. Kalau kalian ada mendapatkan sebuah hoki atau ada mendapatkan keberuntungan, barusan dia datang nempelin kalian untuk mendapatkan enak. Nah, kayak gitu. Ngerti kan? Wah, ini kacau ya, saya lihat ya. Berat energi kelompok yang kedua ini ya. Ya. Sekarang ya, ibaratnya lah ya, awakening lah ya. Ini adalah kebangkitan spiritual ya guys ya. Di mana semesta ingin ya mengajari kalian, di mana semesta ingin kalian belajar Page of Swords ya. Kalian, alam semesta ingin kalian tahu kan, untuk jangan berat melepaskan seseorang. Karena saya lihat ya, beberapa orang dari diri kalian kan mungkin kemarin sempat merasa berat ya melepaskan orang yang satu ini kan. Kenapa kayak gitu ya? Karena sorry to say ya, Five of Swords di posisi kalian ya, kalian juga masih memiliki ego. Kayaknya ingin sekali memiliki orang tersebut. Udah tahu ya, orang itu ya datang ke dalam kehidupan kalian bukan untuk dimiliki oleh diri kalian, kayak gitu ya. Oke, bukan untuk dimiliki oleh diri kalian. Orang ini datang ke dalam kehidupan kalian hanya ingin merebut ya apa yang menjadi hak milik kalian tersebut. Nah, kayak gitulah ya contoh-contohnya ya guys ya. Tapi kalian masih berusaha kayak untuk memperbaiki ya hubungan kalian bersama dengan orang yang satu ini. Ini hanya untuk orang yang resonate ya guys ya. Karena belum tentu semua orang yang pilih kartu kelompok yang kedua ini bisa resonate. Nggak mungkin. General reading, bacaan umum, bacaan untuk banyak orang ya. Ibaratnya 10 orang yang nonton video saya ini ya, mungkin hanya ada 2 orang atau 5 orang aja paling banyak yang kena aja ya guys ya. Oke, saat readingan ini terasa udah tidak sesuai, tidak seperti situasi dan kondisi kalian, berarti yang saya bacakan ini bukan untuk kalian lagi, kayak gitu. Ya, nggak usah dibaperin, oke? Nah, sekarang ya, untuk yang memilih kartu kelompok yang kedua ini masih ada energi egois ya, saya lihat ya. Dari beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, egoisnya kenapa? Masih berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Udah tahu dia itu hanya membawa toksik, dia hanya membawa manipulasi ke dalam kehidupan kalian. Tapi kalian ini kan kayak masih ada ego, ada gengsi, mau ya atau mesti memiliki orang yang satu ini dengan harapan dianya yang berubah. Nah kayak gitu, tanpa kalian itu yang berubah, tanpa maunya kalian yang berusaha untuk legowo mengikhlaskan orang tersebut ya. Akhirnya ya jadi kayak gitu, kalian digerogotin terus. Makanya di sini ya, pembelajaran rencana dari alam semesta untuk diri kalian, di mana semesta ingin kalian belajar agar jangan mementingkan ego sendiri untuk memiliki sesuatu yang sudah tidak pantas kalian miliki. Semesta ingin kalian ya melepaskan segala sesuatu ya yang sudah toksik, yang sudah tidak berfaedah lagi di dalam kehidupan kalian. Kayak gitulah ya. Tanpa ada rasa ngotot, kayak tanpa ada rasa kekeh, kayak karena ini ada magician ya, ada Five of Swords ya, masih ada rasa ngotot untuk mempertahankan orang yang satu ini, seolah-olah tanpa adanya ya orang yang satu ini ya, di dunia ini kalian sudah tidak mampu menemukan orang lain lagi, kayak gitu. Nah, contoh-contohnya ya. Jadi semesta ingin kalian belajar. Halo, belajarlah, di depan sana masih banyak orang lain yang jauh lebih pantas untuk diri kalian. Kayak gitu ya.
Makanya renewal ya, semesta ingin kalian buka ya awal mula lembaran baru dan meninggalkan orang yang satu ini tanpa mesti two of swords, tanpa mesti merasa kebingungan nanti kalau misalnya saya lepaskan orang yang satu ini, saya mesti kayak gimana, saya pacaran dengan siapa aja, segila kawinnya ya, apakah segila berpasangankah ya diri kita ini ya, seolah-olah tanpa ada pasangan pun ya, kita merasa kita ini bisa mati. Nah kayak gitu. Enggak, tanpa ada pasangan ya, kita ini juga bakalan bisa hidup juga. Karena beberapa orang, ini hanya beberapa orang, kayaknya kalian tidak mau tahu apa-apa. Kalian maunya ya, mempertahankan orang yang satu ini dengan harapan, dengan segala macam cara, gimana caranya supaya orang ini berubah. Seperti apapun yang kalian inginkan. Enggak mungkin kayak gitu guys. Makanya pembelajaran ya, rencana alam semesta ya untuk hubungan kalian dengan orang yang satu ini, untuk pembelajaran lain kali jangan memaksakan diri. Kalau memang orang itu sudah tidak bisa berubah, jangan pernah berbuat segala macam cara supaya orang itu berubah. Nanti ya ujung-ujungnya itu namanya dengan ego kayak gitu ya, sama dengan ego yang kalian pertahankan, keinginan kalian sendiri aja yang maunya kalian turuti. Nah kayak gitu ya. Semesta ingin kalian bangkit lah ya, sadar kayak gitu, temperance ya, sadarlah ya. Nah, oke, lepaskan, jauhi orang kayak gini, belajar ya, jangan memaksakan lagi. Ini kartu pemaksaan saya lihat ya, Magician, Five of Swords ya, orang ini kalian semakin paksakan orang ini ya, orang ini bukannya membawa dampak yang positif, malahan merugikan diri kalian, memperlakukan kalian jadi tidak adil. Untuk melepaskan orang ini, kalian masih terasa agak bingung saya lihat, Two of Swords ya. Wah, kayak gimana sekarang? Kan? Itu namanya udah ego kan? Kayaknya putus asa ya kalian ya, saat mau melepaskan orang yang satu ini kan, seolah-olah dunia sudah mau berakhir, tidak ada pengganti lagi untuk orang yang satu ini. Enggak kayak gitu guys, enggak. Di luar sana itu masih banyak ya guys ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 2. What should we do? We must do. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Spring, Awakening, Project, and Renewal. Thank you. Autumn ya, autumn ini sama dengan Pentacles ya. Kalau autumn itu kan ibaratnya simbol dari realita lah ya, yang nyata dikit aja deh ya. Oke, in the fall season ya, everything comes together, you reap wonderful harvest of abundance ya. Maksudnya di sini ya, kalau misalnya kalian mau realitas dikit ya, melihat kenyataan gitu kan guys kan, tanpa mau ngotot atau kekeh ya, melepaskan orang yang satu ini ya, atau legowo lah ya, ikhlaskan orang yang satu ini, maka kedepannya ya, ini ada rezeki yang akan kalian terima loh guys ya, berupa keberuntungan dalam masalah materi dan keuangan. Banyak sekali hoki yang bisa kalian terima di dalam kehidupan kalian, terutama datangnya kalau misalnya tidak di musim gugur tahun ini ya. Musim gugur itu udah dekat ya guys ya, dekat banget, tinggal beberapa bulan lagi. Atau kalau tidaknya di musim gugur tahun ini ya, berarti musim gugur tahun depan, kayak gitulah ya. Oke, kalian akan panen ya, rezeki, kelimpahan ya, terutama dalam masalah keuangan. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan kalian bisa mengikhlaskan orang yang satu ini atau enggak, tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa tidak rela ya, tanpa merasakan berat gitu kan, alias legowo ya, merelakan orang yang satu ini kan, kalian barusan akan menerima hoki tersebut kayak gitu guys. Oke, hoki bakalan jatuh ke tangan kalian di saat kalian sudah mengikhlaskan dan sudah merelakan tanpa ada rasa sakit hati ya, alias melupakan apa yang pernah dia perbuat kepada diri kalian guys. Kayak gitulah contoh-contohnya ya. Oke. Tapi ya, kalau misalnya ditunggu-tunggu ya, rezeki itu kok nggak datang-datang kepada diri kalian, ya berarti kalian itu yang mesti dipertanyakan kan, hati kalian itu masih ada rasa sakit hati enggak? Masih ada rasa dendam enggak?
Masih ada rasa kecewa enggak? Kalian masih ingat-ingat terus enggak kan apa yang pernah orang ini perbuat kepada diri kalian yang merugikan kalian di masa lalu? Masih kalian ingat enggak? Nah, itulah yang menghambat rezeki uang itu jatuh ke tangan kalian. Padahal kalian udah mau mendapatkan, saya lihat ya. Ini udah OTW loh ya. Udah dalam perjalanan dan autumn musim gugur itu udah dekat ya. Dan autumn itu simbol dari realitas dikit aja lah. Yang bisa dipertahankan kita pertahankan. Yang nggak bisa dipertahankan ya udah. Tong sampah banyak di mana-mana kan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kayak gitu aja guys. Jangan merasa kayak tuh osot ya, berat ya meninggalkan orang tersebut. Saya berharap dia itu berada di samping saya terus, tapi dia memperubahin sikap dia. Seperti apapun yang saya inginkan, dia bisa berubah jadi apapun yang saya inginkan. Saya akan berbuat apapun, the magician ya, supaya dia bisa berubah, karena saya tidak bisa jauh dari diri dia, saya tidak bisa kehilangan dia. Itu namanya udah nggak realitas lagi, kayak gitu ya guys ya. Oke. Nah, sekarang siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini ya guys ya. Kita akan menjawab melalui pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Bergeraknya memutar, jawabannya ya mungkin ya memutar searah jarum jam ya. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam berarti jawabannya kalian cari tahu sendiri ya guys ya. Dan kita mulai. Dear pendulum, mohon jawab saya untuk pertanyaan yang diberikan oleh viewers yang memilih kartu kelompok yang kedua. Oke, kalian lihat sendiri ya guys ya. Pendulum bergerak maju mundur, apapun jawaban dari diri kalian, jawabannya iya, tapi lemah ya. Oke, maksudnya lemahnya itu kan, ya mungkin akan membutuhkan waktu ya, untuk merealisasikan ya, untuk mewujudkan jawaban dari kalian ya, mungkin akan memakan waktu ya, agak lambat ya. Oke. Oke, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Thank you pendulum ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke? Kita di sini melihat, kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga, ada Waning Moon ya, Waning Moon. Oke, introspection, self inventory ya. Penemuan jati diri ya guys ya, inventaris atau penemuan jati diri ya. Oke. Bulan yang memudar ya. Oke. Waning Moon ya, bulan yang memudar ya. Oke. Beberapa orang ya, saya bisa merasakan ya, ini energi masa lalu kalian kan. Kalian begitu bucin ya kepada orang yang satu ini ya guys ya. Oke. Kalian begitu bucin, cinta banget sampai cinta mati kepada orang yang satu ini kan guys kan. Tapi cinta kalian ini kan kayaknya tidak bersambut ya. Kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan, cinta yang tidak terbalaskan kan, dari bucinnya kalian tersebut di masa lalu. Yang saya bilang masa lalu ya guys ya. Oke. Orang ini tidak memberikan apresiasi terhadap ya kebucinan kalian tersebut ya. Alias kayak gimana ya bilangnya ya, balasan dia itu tidak sesuai dengan perasaan hati yang kalian berikan kepada orang yang satu ini guys. Oke. Jadi sekarang Waning Moon, bulan yang memudar tersebut kan, introspection diri ya. Kalian di rencana dari alam semesta untuk diri kalian, ibaratnya kalian
mendapatkan teguran, halo, nggak boleh mencintai orang sampai bucin, karena Tuhan juga tidak akan menyetujui manusia mencintai seseorang dengan begitu bucin. Nah, kayak gitu ya guys ya. Saat manusia mencintai orang dengan begitu bucin, pasti Tuhan akan berusaha menjauhkan orang tersebut dari diri kita. Karena apa? Ya mungkin kita yang terlalu terobsesi kepada orang tersebut atau kayak gimana kan guys kan. Ingat ya, ini general reading ya guys ya, general reading. Bacaan umum. Belum tentu yang saya bacakan ini adalah diri kalian ya guys ya. 10 orang yang pilih kartu ini ya, mungkin yang kena cuma 2 orang aja ya guys ya. Mungkin kayak gitu aja. Jadi yang bijak-bijak dikit lah ya, oke. Kalau udah kayaknya serasa tidak nyambung gitu kan, udah ya, tinggalkan. Berarti yang saya bacakan ini bukan untuk Anda lagi. Kayak gitu aja, simple ya. Oke, siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini. Nanti di penghujung readingan, saya akan menjawab pertanyaan kalian melalui pendulum. Oke, dan seperti inilah ya, semesta ingin kalian introspeksi diri ya. Ada kesalahan yang telah kalian lakukan di dalam menjalin hubungan bersama dengan orang yang satu ini kemarin ya. Oke, waning moon ya, bulan yang memudar gitu kan guys kan. Oke, dan self inventory kan. Mungkin karena bucinya kepada orang yang satu ini kan, kalian sampai melupakan diri kalian sendiri. Saya lihat apapun dari diri kalian, di segala-galanya ya, kalian korbankan kepada orang yang satu ini. Benar nggak cara kayak gitu? Cara mencintai kayak gitu udah nggak benar lagi guys. Semesta ibaratnya ingin menunjukkan, ingin memberitahu kepada diri kita kalau dianya itu tidak setuju ya dengan sikap kalian, dengan cara mencintai diri kalian ini. Kayak gitulah ya contoh-contohnya ya guys ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us explain to us for viewers who answers card number 2, card number 3. Apa rencana semesta ya untuk hubunganku dengan diri dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Waning Moon, introspection, self-inventory. Thank you. Oke. Seven of Cups, OMG ya, OMG. Four of Cups, ya udah tau lah ya, nampak kan guys kan. King of Cups, nah ini kan bucin, bukan saya yang bilang tapi kartu yang udah sampaikan ya guys ya. Udah tahu orang ini, sorry ya, nanti ya. Oke, The Magician ya, orang ini hanya menipu kalian saja kan. Orang ini hanya ingin memanfaatkan kalian, tapi kalian terus saja ya ingin memanifestasikan hubungan ini bersama dengan diri dia. Karena apa ya? Alasan kalian, King of Cups, saya tidak bisa membohongi perasaan saya sendiri. Saya cinta banget kepada diri dia. Tiap hari, tiap malam saya tidak bisa melupakan dia ya. Tapi kronologisnya di sini Ten of Cups ya, orang ini ada kemungkinan dia sudah memiliki pasangan, atau ada kemungkinan orang ini sudah pernah menikah. Dan ada sisi yang tidak baik dari orang yang satu ini guys. Seven of Cups, orang ini mungkin public figure kayak kan, banyak disukain oleh orang kayak, orangnya mungkin manis kayak, cantik kayak, ganteng kayak kan. Orang ini player guys, suka bermain cinta, suka menghadirkan orang lain, opsi-opsi lain di luar sana selain kalian, percaya atau tidak percaya. Seven of Cups ini ibaratnya kayak sudah mengatakan dia juga bukan berdealing dengan diri kalian aja, masih ada orang lain, bukan dengan pasangan resminya aja, tapi di luar sana dia menghadirkan kalian, menghadirkan orang lain, banyak sekali yang dia hadirkan, sampai dia sendiri bingung mau bersama dengan siapa. Dan lebih cenderung ya, orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Gimana? Apa yang bisa membuat dia senang? Ya udah dia lakukan, manifestasikan ya. Orang ini energinya manipulatif kan. Tapi ya, sekarang posisi kalian ya,
tanpa sebenarnya beberapa orang dari diri kalian ya, kalian banyak orang yang kejar juga loh, saya lihat ya, ada Seven of Cups ya, banyak orang yang kejar, tapi kenapa ya pengharapan kalian ya, ekspektasi kalian yang begitu banyak, yang segudang kan, kalian hanya berikan satu-satunya kepada orang yang sudah memiliki pasangan, kayak gitu ya. Karena ada magician di sini, ada kemungkinan beberapa orang, ingat general reading, bacaan umum ya, beberapa orang, ada kemungkinan kalian juga udah tahu kalau dia itu ya sudah punya pasangan, tapi kalian masih memilih untuk bertahan. Karena apa? Four of Cups ya, kalian tidak bisa melupakan diri dia. Dia begitu berkesan kepada diri saya jatuh cinta beneran kepada diri dia ya, hingga dia minta apapun, minta A, minta B ya, semuanya kalian kasih kepada diri dia kan. Minta ini, minta itu, kalian berikan kepada diri dia. Alasannya karena King of Cups ya, bucin ya kepada diri dia. Dan di sini Ten of Cups ya, dia itu orang yang sudah berkeluarga. Tapi kalian masih begitu ngotot kan, kekeh kan, mempertahankan, berusaha magician ya, orang ini kan ibaratnya sudah energinya tipu-tipu, tapi dari diri kalian ibaratnya ya masih berusaha untuk memanifestasikan gimana caranya supaya kalian bisa menikah bersama dengan orang yang satu ini. Mau dipoligami pun udah nggak apa-apalah, yang penting saya tidak lepas dari diri dia aja, karena saya tidak bisa membohongi perasaan saya sendiri. Nah kayak gitu ya, kayak gitu ya. Ini energi yang kebaca loh ya. Belum tentu resonate ya, karena tidak mungkin ya bacaan umum untuk banyak orang gitu kan. Semua orang bernasib sama kayak gitu, nggak mungkin ya. Sedangkan untuk anak kembar aja kan, yang mukanya sama kan, belum tentu nasib mereka bisa sama juga. Nah kayak gitu ya. Oke. Nah, makanya di sini waning moon ya, kayaknya semesta ya ingin memberikan teguran ya, rencana semesta ya ingin menegur diri kalian. Karena orang yang satu ini, kalian sudah kehilangan jati diri kalian. Ya, diri kalian yang sesungguhnya, diri asli kalian ya sudah kehilangan semuanya. Ibaratnya demi cinta kalian yang begitu gede kepada orang yang satu ini, kalian korbankan segala-galanya ya. Kalian menjadi apapun yang dia inginkan. Kayak gitu ya. Makanya kalian disuruh temukanlah diri kalian sendiri, self inventory ya. Temukan diri kalian sendiri, banyak-banyaklah introspeksi diri ya. Lihat ke dalam diri kalian sendiri, temukanlah diri kalian lagi ya. Kalian sudah kehilangan ya jiwa kalian tersebut ya. Ibaratnya ya, beberapa orang mungkin sampai udah kehilangan nalar juga kan guys kan. Begitu udah jatuh cinta kepada orang yang satu ini kan, kalian juga udah kehilangan nalar, kehilangan akal sehat ya, losing your mind ya, gitu ya. Bahkan tidak bisa melihat kenyataan lagi. Yang kalian lihat itu kan hanya perasaan kalian kepada orang yang satu ini aja. Contoh-contohnya kayak gitulah ya. Jadi tujuan dan rencana semesta ya untuk hubungan kalian dengan orang yang satu ini, supaya kalian bisa ngaca, supaya kalian itu bisa introspeksi diri guys. Ini adalah kesalahan terfatal yang kalian lakukan di dalam mencintai seseorang. Kayak gitulah ya. Oke. Hanya orang yang mau mengakui kesalahan ya, itu tandanya orang tersebut tidak egois. Tapi kalau masih ya menganggap diri mereka itu, saya tidak melakukan kesalahan kok, apa salah saya mencintai orang kan, apa salah hati saya mencintai orang kan, masih tidak mengakui kesalahan, masih belum mau introspeksi diri. Nah, dari sana udah kelihatan orang itu egois. Kadang-kadang dari komentar aja saya udah bisa menilai orang ini egois atau enggak. Orang yang selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain, orang itu sudah taunya ya, itu udah egois banget kan. Karena di kartu yang sudah terbuka ini tidak bisa berbohong lagi. Apa kesalahan orang yang berdealing dengan diri kalian, termasuk apa kesalahan dari diri kalian, semuanya udah terbaca dengan sangat jelas di sini. Percuma kita membuat alasan kayak untuk ngeyel kayak kan, nggak berguna lagi. Orang udah kebeberkan kok semuanya kan. Makanya kalian disuruh untuk introspeksi diri. Ada kesalahan yang telah kalian lakukan di dalam hubungan kalian bersama dengan orang yang satu ini guys. Kenapa?
kalian ini terlalu bucin ya, sampai tidak melihat kenyataan lagi. Apapun kalian korbankan hanya untuk ya perasaan cinta kalian kepada orang yang satu ini. Nah, kayak gitu. Cara kalian itu udah tidak benar. Jadi ibaratnya kalian sedang diarahkan lah ya oleh alam semesta kembali kepada diri kalian sendiri. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Sophie Answers card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Waning Moon, introspection, self-inventory. Thank you. Marriage, pernikahan ya. The fairies join you in celebrating wedding bliss ya. Apakah beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini sudah menikah dengan orang yang satu ini? Oke. Kalau misalnya kalian sudah menikah dengan orang yang satu ini, memang masih bisa dipertahankan. Dia masih bisa kembali kepada diri kalian, guys. Ini kabar baiknya ya. Cuman dari kalian tersebut ya, mau bersabar atau enggak. Nah, kayak gitu. Mau memperubahin diri kalian atau enggak. Nah, kayak gitu kan. Oke ya. Sementara untuk orang yang masih belum menikah dengan orang yang satu ini, maka ditekankan orang ini mungkin saja sudah menikah. Dan alam semesta ya, ibaratnya orang ini yang saat dia menikah ya dengan pasangan sah dia, menikah dengan suami dia kayak atau menikah dengan istri dia ya, ibaratnya pernikahan mereka itu sakral. Dia dengan istri dia atau dia dengan suami dia dipersatukan oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin ya hubungan mereka itu kan bisa kalian pisahkan, nggak mungkin kayak gitu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Oke, dan pada akhirnya marriage ya, dia pasti akan kembali kepada rumah tangga dia, kepada pasangan sah dia. Sedangkan kalian disuruh ya untuk mencari orang yang masih single, orang yang masih belum menikah. Carilah orang yang benar-benar pantas, layak ya, yang bisa membawa kalian menuju ke masa depan, yang bisa membawa kalian menuju ke jenjang yang lebih serius. Di depan sana ya, masih banyak orang-orang yang suka pada diri kalian. Tinggal kalian yang mau memilih atau enggak, kayak gitu. Tapi saya lihat ya, banyak orang yang datang, tak ada seorang pun yang kalian pilih. Kalian hanya menjatuhkan pilihan kepada orang yang sudah berkeluarga. Nah, jadi ibaratnya rencana semesta ya kepada diri kalian, kalian sedang diketok ya. Oke, diketok kepala kalian supaya kalian ini sadar, supaya kalian ini introspeksi diri, melihat ke dalam diri kalian sendiri kalau sebenarnya diri kalian ini sangat berharga ya guys ya. Oke, kayak gitulah ya contoh-contohnya ya. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini, jangan melenceng ya guys ya. Kalau misalnya ya melenceng nanti ya, jadi nggak nyambung ya guys ya. Oke, jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Berputar searah jarum jam, jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam. Pendulum suruh kalian cari tahu sendiri. Oke? Dear pendulum, mohon berikan jawaban kepada viewers yang memilih kartu kelompok yang ke 3. Apapun pertanyaan kalian, lihat ya, pendulum bergeraknya maju mundur ya, berarti jawabannya iya ya. Oke. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya
pada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.